gula kurang manis, ya mah kurang kopi kurang manis kurang gula, kopi teh tengeuna kurang gula, gula disalahin. Giliran manis, ya mah kebanyakan gula. Giliran enak, iya mah kopi teh top banget. Gula mah nggak disebut-sebut, nggak hep we. Giliran penyakit penyakit gula gitu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah hadirin, kadang-kadang kita tuh minta ke Allah petunjuk, tapi Allah memberi petunjuk lewat siapa saja malah sakit hati, malah tidak suka, malah marah. Padahal kita yang minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau ketemu orang tuh belajar. Ini sebanyak ini orang, ini ilmu semua nih. Ini ilmu, gudang ilmu. Cara bicaranya, cara menyapa. Kan ada salaman tuh yang salam, aduh nyeri. Ya. Apa kabar? Aduh, sakit. Harus kuat dong sebagai muslim. Ya tapi kan kuat mah bukan menyakiti ya. Benar? Pelajaran. Kalau salam kita jangan sampai membuat orang tersakiti. Ada juga yang salam gini, ya tangan ke sini, wajah kemana? Kok nggak enak? Pelajaran kalau salam tuh. Terima kasih atas silaturahimnya. Makasih banyak ya Kok enak kesini tuh. Ini enak dengar orang yang karena makasih ya beres, garing. Oh ini pelajaran. Kalau berterima kasih tesing pakai hati. Jadi enak kita tuh belajar. Tiap ketemu orang belajar, tiap lihat berita belajar, tiap nonton sesuatu belajar dan diolah. Karena tidak ada yang kebetulan. Setiap pertemuan itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah dan ada hikmahnya. Asal kuncinya tafakur. Jadi tidak melibatkan suka atau tidak suka, tapi pelajaran apa nih yang saya dapatkan. Oh Masya Allah, ini banyak hadirin. Saya juga senang gitu bertemu dengan banyak kawan tuh, karena belajar. Ada yang dermawan, ada yang rendah hati sekali, ada yang mau berbuat baik tuh hati-hati. Ada yang keluar negeri, ada seorang dulu, saya ingat aja ini, dia SMA. Orang, Bapak sedang kemana? Oh Bapak sedang ada tugas keluar. Tidak disebutkan keluar negeri, padahal memang tugas keluar negeri ini ya, karena beda. Mau kemana? Keluar negeri dengan ke Cicahem. Kenapa kok asa beda keluar negeri itu ada seperti gimana gitu ya? Padahal kata orang luar negeri, mereka tuh dalam negeri. Iya kan? Tapi kita suka nebeng, di-upgrade diri kita tuh. Ada yang nanya alamatnya di mana? Saya di Jalan Setiabudi. Padahal kita tahu di Jalan Gang Maacah ya terus sebelah. Tapi tidak disebut gangnya karena ingin kelihatan keren. Kita nggak usah banyak komentar. Oh ini pelajaran. Betapa orang tuh lebih menginginkan mengupgrade dirinya ya supaya kelihatan lebih elit, lebih kaya, lebih gimana gitu ya. Ini pelajaran. Saya tidak usah melakukan seperti itu. Mending jujur. Ditulis di sana IR H titik misalkan Fulanto teman SMA. Lah kan dia nama aslinya Irawan ya nggak? Irawan Utomo Fulanto misalkan. Disingkat IR titik. Jadi Irawan jadi insinyur. Hastomo jadi H. Dan di ujungnya memang Almarjah ALM gitu. Gak mau dia masangin.
Artinya apa rekan-rekan? Artinya kita tuh harus belajar terus-menerus, tidak hanya dengan ceramah begini. Dari setiap pertemuan dengan orang itu ada hikmah. Kuncinya adalah jangan terlalu melibatkan perasaan. Kalau kita sudah tidak suka, kita nggak bisa lihat hikmah. Kalau sudah marah, jengkel, udah ketutup aja. Yang dia mau orang tidak tahu balas budi, amit-amit, nggak ada yang dia lakukan kepada saya selain keburukan. Dia mah rabur, raja buruk. Oh, gitu ada. Sesuka dia, Kenapa itu? Karena marah. Tapi kalau jernih kita tafakur, ya Allah, saya sudah mendapatkan begitu banyak karunia, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Dan apa sih kesalahannya? Hanya ini, tidak seberapa. Berapa banyak saya dapat kebaikan. Itu beda hadirin. Yang biasanya fokus kepada yang tadi salah, dirubah oleh kita jadi fokus kepada kebaikan. Rasakan tuh hati itu. Misalkan bapak marah atau ibu marah, sakit hati, kamu mah anak tidak berbakti kepada orang tua. Nyet di sini karena kita ingat, saya mah udah pernah mijitin kakinya. Kan ada seorang anak tuh, Bu, izinkan saya, ibunya udah sepuh, tidur di rumah ibu, tidur di samping ibunya, sudah sepuh. Nah, pas waktu tahajud dibangunin oleh ibunya tuh, disiram pakai air. Tuh Bu, basah dong Bu. Ibu kalau ngebangunin baik-baik, gak usah disiram pakai air begini. Tuh kan, kamu mah waktu kecil hampir tiap malam ngebasahin baju ibu pakai pipis. Gak apa-apa, kamu dipercikin air buat tahajud aja udah marah-marah. Beda memang. Hadirin, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ingin sekali kita tuh belajar banyak dari kehidupan ini, melihat kehidupan realita, ya, supaya enggak hidup hanya dalam awang-awang, tapi benar-benar seperti tadi tuh begitu. Baru aja dijelaskan tentang yang salah, hitung-hitungan, itu salah, gitu. Itu kan harus nyata, betul tidak? Dan semua standar tuh begitu. Baru juga selesai penjelasan dikasih di sini tisu, ya, apa? Itu tisu di hidung, apa yang kelihatan? Itu yang putih di sini. Ini mah nggak kelihatan hadirin, yang gimana yang kelihatan tisu, Apalagi kalau ada kertas putih, kasih titik di sana, titik. Apa yang kelihatan? Titik hitam gitu hadirin. Kertasnya mah enggak, begitulah. Jadi memang kita harus sangat siap, seperti ilmu gula, ya. Gula kurang manis, ya mah kurang kopi kurang manis, kurang gula. Kopi teh tengeuna kurang gula, gula disalahin. Giliran manis, ya mah kebanyakan gula. Giliran enak, iya mah kopi teh top banget. Gula mah enggak disebut-sebut. Ngehep-hep giliran penyakit gula gitu hadirin. Benar. Belajar dari akar, coba lihat akar tuh. Suka tafakur tentang akar gitu, ya. Ya Allah, hebat bener akar ini. Nyerap ke tanah, terus kerja keras dia, enggak kelihatan. Dia mengokohkan pohon, enggak kelihatan tuh. Menghujam ke dalam tanah. Dia serap-serap saripati dari tanah, air, nutrisi tanah. Dia kirim ke atas. Jadi rindang. Yang dipuji, pohon rindang. Padahal akar tuh. Buahnya enak. Iya mah buah teh muni mantep. Gak disebut kerja akar, betul? Ya kurang enak juga ngomongnya teh akar itu hadirin. Bukan apel hadirin. Tafakur juga tentang jantung. Ini jantung luar biasa nih kerjanya. Siang malam ini nggak ada berhentinya. Ya kalau dia berhenti, kita juga berhenti hidupnya. Terus
terus begitu memompa darah, tidak kenal lelah dan tidak pernah menonjolkan diri. Justru yang menonjolkan diri yang suka jadi masalah. Ambeien, jerawat, bisul. Ini tuh bukan kebetulan nih pelajaran. Oh, ternyata orang-orang yang overacting, yang sibuk ingin menonjolkan diri tidak nyaman. Yang enak mah kayak jantung we, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagi sang surya menyinari bumi, kasih ibu. Ayo hadirin tamat-tamat. Lihat hadirin, matahari mencahayai kegelapan, menumbuhkan benih-benih dan tidak pernah ngarep apa-apa. Harusnya kita begitu, ya. Sepakat? Lakukan, lupakan. Jadilah seperti akar, jadilah seperti jantung, jadilah seperti matahari kalau dari fenomena alam ini. Dan semuanya ini terhormat, walaupun tidak sibuk dengan menonjolkan diri. Terima kasih rekan-rekan, itu saja. Ada ayatnya tidak, Ustaz? Ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 269. Al-Baqarah 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Masya Allah. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, begitulah. Mari kita menikmati hidup dengan banyak tafakur. Jangan sampai diperbudak perasaan. Dan kalau hati sudah sangat tidak nyaman, itu alarm dari Allah. Ada yang tidak beres di dalam cara berpikir kita.